Baru 1 hari saya menikah. Adik ipar saya sudah menampar wajah saya di depan seluruh keluarga. Ibu mertua berdiri di belakangnya sambil tersenyum puas. Mereka pikir saya hanya perempuan kaya yang bodoh dan mudah ditundukkan. Mereka tidak tahu. Pernikahan ini sejak awal adalah jebakan yang saya rancang sendiri. Halo sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tulislah di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan kisah ini. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik untuk kalian semua. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Diana, 34 tahun. Saya pemilik dan direktur utama sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun semuanya dari nol, sendirian, tanpa pernah meminjam tangan siapapun. Orang-orang mengenal saya sebagai perempuan yang tenang, tapi mereka tidak tahu seberapa dingin saya bisa menjadi ketika seseorang menyentuh hal yang paling saya jaga. Pagi itu, matahari baru saja masuk lewat celah gorden kamar utama. Saya sudah bangun sejak subuh. Di depan cermin, saya merapikan jilbab saya perlahan. Wajah saya tenang. Tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Hari ini adalah hari pertama saya tinggal di rumah besar keluarga Amrul, suami saya. Pria yang merasa telah berhasil menaklukkan seorang perempuan kaya yang mudah diperdaya. Saya menatap pantulan diri saya, lalu tersenyum tipis. Saya tahu persis apa yang akan terjadi hari ini, dan saya sudah menyiapkan segalanya. Pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini adalah rencana panjang. Sebuah rencana untuk menghancurkan orang-orang yang dulu pernah meremukkan hidup keluarga saya. Amrul dan keluarganya tidak pernah sadar. Mereka sedang melangkah masuk ke dalam perangkap yang saya susun selama bertahun-tahun. Ketenangan pagi itu pecah oleh suara gedoran pintu yang kasar. Gedoran yang tidak sabar. Gedoran yang sama sekali tidak pantas dilakukan di rumah yang katanya menjunjung tinggi sopan santun. Saya menarik napas panjang. Saya rapikan letak jilbab sekali lagi, lalu berjalan pelan menuju pintu. Saat pintu terbuka, Vira sudah berdiri di sana. Adik ipar saya, 29 tahun. Rambutnya masih berantakan. Jelas baru bangun tidur. Tapi kesombongannya sudah terpancang sejak detik pertama. Vira menganggap dengan menikahnya saya ke dalam keluarga ini, seluruh kekayaan saya otomatis menjadi milik mereka juga. Ia memandang saya seperti memandang seorang pelayan baru. "Kenapa kau masih berdiri di sini?" kata Vira tanpa basa-basi. "Siapkan sarapan dan bereskan kamarku sekarang." Suaranya menggema di sepanjang lorong lantai 2. Tidak ada ucapan selamat pagi. Tidak ada sedikit pun nada hormat. Ia sengaja meninggikan suaranya agar seluruh penghuni rumah mendengar betapa berkuasanya ia. Ia ingin menegaskan, gelar nyonya rumah kini ada di tangannya dan ibunya, bukan di tangan saya. Saya berdiri diam di ambang pintu. Saya menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan datar. Tidak ada amarah yang meledak. Saya sudah melatih kesabaran ini selama bertahun-tahun, khusus untuk hari seperti ini. Saya tahu persis tabiat asli keluarga suami saya. Mereka adalah benalu, selalu mencari sesuatu untuk dihisap. Dengan suara yang sangat tenang, saya menjawab, "Masak sendiri, itu bukan tugas saya." Wajah Vira langsung berubah merah. Ia tidak menyangka perempuan yang ia kira penurut berani membantah. Belum sempat ia membalas. Dari ujung lorong, terdengar langkah cepat yang berat. Ibu mertua saya datang. Ibu Risma, 61 tahun. Wajahnya keras, matanya menyipit, penuh kebencian. Tanpa bertanya apa-apa, tanpa mencari tahu duduk perkaranya, ia mengangkat tangannya. Tamparan itu mendarat keras di pipi kiri saya. Suaranya menggelegar di lorong yang sunyi. Pipi saya panas, sudut bibir saya terasa perih. Tapi saya tidak bergeming, saya tidak menjerit. Saya tidak menangis. Saya hanya menoleh pelan, menatap perempuan tua yang baru saja menampar menantunya di hari kedua pernikahan. "Beraninya kau melawan adikmu," bentak Ibu Risma. "Di rumah ini, kau hanya pelayan." "Kau dengar itu? Pelayan." Saya diam. Di dalam hati, saya mencatat semuanya.
setiap kata, setiap penghinaan. Saat itu juga, saya membuat keputusan. Saya akan menyiapkan kejutan untuk mereka berdua. Kejutan yang akan mereka kenang seumur hidup. Tapi, malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya susun di balik wajah tenang saya. Mari saya ceritakan. Mengapa saya sampai di titik ini? 8 tahun lalu, keluarga saya hancur. Ayah saya dulu memiliki sebuah perusahaan kecil yang sehat, sampai datang seorang mitra yang ia percaya. Mitra itu adalah ayah Amrul. Pelan-pelan, dengan dokumen palsu dan tanda tangan yang dipalsukan, ayah Amrul menggerogoti perusahaan ayah saya dari dalam. Saat semuanya terbongkar, sudah terlambat. Aset ayah saya raib, utang menumpuk atas nama ayah saya, padahal ia tidak pernah menandatanganinya. Ayah saya jatuh sakit. Beliau meninggal dalam keadaan miskin dan dipermalukan. Hanya setahun setelah itu, ibu saya menyusul 3 tahun kemudian dengan hati yang tidak pernah pulih. Saya, anak tunggal mereka, harus memulai hidup dari titik nol. Saya bekerja siang malam. Saya belajar properti, saya belajar hukum, saya belajar membaca laporan keuangan sampai mata saya perih. Sedikit demi sedikit, saya membangun perusahaan saya sendiri. Dan sepanjang 8 tahun itu, saya tidak pernah lupa satu nama. Keluarga yang telah menghancurkan ayah saya. Ayah Amrul sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi warisan kebusukannya diteruskan oleh anaknya. Amrul tumbuh menjadi pria tamak yang sama persis dengan ayahnya. Dan ketika saya tahu Amrul sedang mencari perempuan kaya untuk dinikahi, demi menyelamatkan keuangannya yang mulai goyah, saya tahu inilah saatnya. Saya tidak datang sebagai pendendam yang membabi buta. Saya datang sebagai perempuan yang sabar. Saya biarkan Amrul mengira ia yang memburu saya. Saya biarkan ia merasa menang. Sebab sebuah jebakan yang baik selalu membuat mangsanya merasa ia adalah pemburu. Selama masa perkenalan kami, saya berpura-pura menjadi perempuan lembut yang naif. Saya menutupi seluruh kekuatan saya. Saya sembunyikan perusahaan saya di balik nama-nama perusahaan lain, agar Amrul mengira kekayaan saya hanyalah warisan pasif yang mudah dikuasai. Saya bahkan membiarkan ia berpikir saya tidak paham soal bisnis. Amrul menelan umpan itu bulat-bulat. Ia melamar saya hanya 3 bulan setelah pertemuan pertama, dan saya dengan senyum yang ia kira tulus menerimanya. Kembali ke rumah besar itu. Setelah tamparan di hari kedua, hidup saya berubah menjadi rangkaian penghinaan yang tak henti. Setiap pagi, Vira meninggalkan kamarnya berantakan, lalu menyuruh saya membereskannya. Saya tidak pernah menyentuhnya. Ibu Risma akan datang, mengomel, lalu memanggil seorang pembantu untuk mengerjakannya, sambil menatap saya penuh dendam. Mereka tidak mengerti mengapa menantu yang mereka kira lemah ini tidak pernah bisa ditundukkan. Suatu sore, Ibu Risma mengumpulkan kerabat jauh di ruang tengah. Di hadapan semua orang, ia memamerkan perhiasan dan menyindir saya habis-habisan. Ia mengatakan menantunya tidak tahu diri, tidak becus mengurus rumah, dan hanya bermodalkan harta, tapi miskin sopan santun. Saya duduk di sudut ruangan, menyesap teh dengan tenang. Saya membiarkan mereka bicara. Setiap kalimat hinaan itu, bagi saya, hanyalah satu paku lagi yang mereka pakukan ke peti mati mereka sendiri. Mereka tidak tahu saya sedang menghitung, tapi mereka tidak tahu ada satu hal yang sedang saya tunggu dengan sabar. Beberapa hari kemudian, datang ujian yang lebih besar. Suatu malam, Ibu Risma mengumpulkan saya dan Amrul di ruang keluarga. Di atas meja sudah tergeletak setumpuk dokumen. Ibu Risma mendorongnya ke arah saya, lalu menyodorkan sebuah pena. Tanda tangani ini, katanya tegas, sebagai istri yang baik. Sudah seharusnya kau menyerahkan pengelolaan hartamu kepada suamimu. Ini hanya formalitas keluarga. Saya menatap dokumen itu sekilas. Itu adalah surat kuasa yang isinya menyerahkan seluruh aset atas nama saya ke dalam kendali Amrul. Mereka pikir dengan satu tanda tangan, mereka bisa menguras saya kapan saja. Saya hampir tersenyum. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Saya mengangkat wajah.
lalu berkata dengan nada selembut mungkin bahwa saya perlu membaca dokumen sepenting ini terlebih dahulu dengan tenang. Wajah Ibu Risma mengeras. Vira, yang duduk di sebelahnya, mendengus kesal. Lihat kan? Bu, kata Vira. Sudah kubilang, perempuan ini licik, tidak mau menyerahkan hartanya. Untuk apa kita pelihara dia di sini? Amrul menatap saya dengan tatapan menusuk. Untuk pertama kalinya, topeng pria penyayang itu sedikit terkelupas. Tapi saya tetap tenang. Saya berkata bahwa saya pasti akan mempertimbangkannya. Lalu saya kumpulkan dokumen itu dan saya bawa ke kamar. Malam itu, saya memotret setiap lembar surat kuasa itu. Satu bukti lagi. Bukti bahwa keluarga ini berniat merampas harta saya secara paksa. Persis seperti yang mereka lakukan pada ayah saya dulu. Esok paginya, dengan alasan ada urusan keluarga, saya keluar rumah. Saya menemui Pak Tono, pengacara saya, di sebuah kafe tenang di kawasan Menteng. Saya serahkan padanya foto surat kuasa itu, juga catatan harian. Semua penghinaan yang sudah saya kumpulkan sejak hari pertama. Pak Tono membaca semuanya dengan saksama. Ia menghela napas, lalu menatap saya. Bu Dayana, secara hukum, bukti yang Anda kumpulkan sudah lebih dari cukup. Kita bisa bergerak kapan saja Anda mau. Anda tidak perlu menderita lebih lama lagi di rumah itu. Saya menggeleng pelan. Belum. Pakistan, saya ingin satu bukti terakhir. Bukti tentang sumber kekayaan Amrul yang sesungguhnya. Saya tidak hanya ingin mereka kehilangan rumah. Saya ingin seluruh kerajaan kebohongan mereka runtuh dalam satu hari, tanpa sisa. Pak Tono mengangguk, mengerti. Ia tahu, saya tidak pernah bertindak setengah-setengah. Suatu sore, sebuah peristiwa kecil membuka satu pintu lagi bagi saya. Seorang perempuan muda datang ke rumah, mengaku sebagai rekan kerja Amrul. Tapi cara ia memandang sekeliling rumah dan cara ia menyebut nama Amrul membuat saya langsung paham. Perempuan itu adalah simpanan Amrul. Vira, yang melihat ketegangan di wajah saya, justru tertawa puas. Kenapa? Cemburu, katanya mengejek. Wajar saja kakakku punya perempuan lain. Kau ini kaku dan membosankan. Untung saja kau masih berguna untuk hartamu. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu permisi ke dapur untuk membuat teh. Di dalam, saya diam-diam mengirim pesan ke tim saya, meminta mereka menyelidiki perempuan itu. Beberapa hari kemudian, saya tahu perempuan itu adalah salah satu perantara dalam transaksi gelap Amrul. Sebuah benang merah yang menghubungkan langsung ke rekening rahasia yang sedang saya buru. Penghinaan Vira sore itu, tanpa ia sadari, justru menjadi petunjuk yang sangat berharga bagi saya. Tapi ada satu peristiwa yang nyaris membuat kesabaran saya runtuh. Suatu pagi, saya menemukan kamar saya berantakan. Vira telah masuk diam-diam saat saya pergi. Ia mengobrak-abrik lemari saya, mencari perhiasan. Dan di lantai tergeletak sebuah bingkai foto yang pecah. Itu adalah satu-satunya foto kedua orang tua saya yang saya bawa ke rumah ini. Kaca bingkainya retak, terinjak sengaja. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, dada saya terasa sesak. Saya berlutut, mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Vira muncul di ambang pintu, bersandar santai. Oh, itu. Tidak sengaja, katanya tanpa rasa bersalah. Lagi pula, untuk apa menyimpan foto orang tua yang sudah miskin dan mati? Memalukan saja. Saya menggenggam foto itu erat-erat. Saya pejamkan mata sejenak, menahan badai di dalam dada. Lalu saya berdiri, menatap Vira dengan tatapan yang membuatnya untuk sepersekian detik terdiam. Kau benar, kata saya pelan. Suara saya dingin seperti es. Foto bisa pecah, tapi ingatan tidak. Dan ada hutang yang tidak akan pernah saya lupakan. Vira tertawa gugup, mencoba menutupi rasa tidak nyamannya, lalu pergi. Ia pikir saya hanya bicara melankolis. Ia tidak tahu. Di hari itulah saya memutuskan. Saya tidak akan menyisakan sedikit pun belas kasihan untuk mereka. Malam itu, saya membersihkan pecahan kaca itu sendiri. Saya pandangi wajah ayah dan ibu saya di dalam foto yang retak. Saya berbisik pelan bahwa sebentar lagi semuanya
akan terbalas. Mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi. Penghinaan demi penghinaan terus berdatangan, hampir setiap hari. Pada akhir pekan, keluarga besar Risma berkumpul untuk makan siang. Belasan kerabat datang. Dan di hadapan mereka semua, saya diperlakukan seperti pelayan. Ibu Risma menyuruh saya mengantar hidangan ke setiap meja, menuangkan minuman, lalu berdiri di pojok menunggu perintah. Ketika salah satu kerabat bertanya, mengapa menantu diperlakukan seperti itu? Ibu Risma tertawa. Dia memang dari keluarga rendahan, kata Ibu Risma keras-keras, agar semua mendengar. Untung anak saya mau menampungnya. Jadi wajar kalau dia harus tahu diri dan melayani kami. Beberapa kerabat tertawa. Beberapa lainnya menunduk, merasa tidak nyaman, tapi tidak berani bersuara. Saya berdiri di pojok ruangan, dengan nampan di tangan, dan wajah setenang air danau. Di dalam hati, saya berkata, teruslah bicara. Bu, setiap kata yang ibu ucapkan hari ini akan menjadi bagian dari kisah yang suatu hari akan diceritakan ulang. Tapi kali itu akan saya yang berdiri di tengah ruangan dan ibu yang akan menunduk. Salah seorang kerabat tua, seorang nenek yang masih punya hati, diam-diam mendekati saya di dapur. Ia memegang tangan saya, lalu berbisik bahwa saya perempuan yang sabar dan suatu hari kesabaran itu pasti akan berbuah. Saya tersenyum, berterima kasih padanya. Saya tidak menyangka di rumah penuh racun ini masih ada satu orang yang melihat saya sebagai manusia. Saya mencatat namanya dalam hati. Kelak, ia adalah satu-satunya orang dari keluarga itu yang akan saya bantu ketika semuanya runtuh. Hari-hari seperti itu terus berulang. Disuruh ini, dihina itu, direndahkan di depan siapapun. Tapi setiap kali harga diri saya diinjak, saya tidak melihatnya sebagai luka. Saya melihatnya sebagai bahan bakar. Setiap penghinaan menambah satu lapis lagi pada tekad saya. Mereka sedang menggali lubang mereka sendiri, semakin dalam, semakin dalam. Dan mereka melakukannya dengan tangan mereka sendiri. Yang saya tunggu adalah Amrul. Lebih tepatnya, kesalahan Amrul. Saya sudah lama mencurigai bahwa Amrul tidak menjalankan bisnisnya secara bersih. Perusahaan distribusinya tampak besar di permukaan, tapi arus kasnya tidak masuk akal. Terlalu banyak uang masuk dari sumber yang tidak jelas. Terlalu banyak proyek fiktif. Saya butuh bukti, dan untuk mendapatkan bukti, saya harus berada sedekat mungkin dengannya. Maka saya memainkan peran istri yang patuh dengan sempurna. Saya membuatkannya kopi setiap pagi. Saya mendengarkan ceritanya dengan mata berbinar palsu. Saya membuatnya merasa di rumah yang penuh tekanan dari ibu dan adiknya, hanya sayalah satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Pelan-pelan, Amrul mulai membuka diri, dan pria yang merasa aman adalah pria yang mulai ceroboh. Suatu malam, Amrul pulang dengan wajah tegang. Ia mengurung diri di ruang kerjanya berjam-jam. Saya tahu ada sesuatu yang sedang ia kerjakan, sesuatu yang ia tidak ingin siapapun tahu. Saya menyiapkan secangkir teh hangat, lalu mengetuk pintu ruang kerjanya dengan lembut. Saya masuk dengan senyum istri yang penuh perhatian. Amrul buru-buru menutup sebuah jendela di layar komputer jinjingnya. Tapi saya sempat melihat sekilas deretan angka, sebuah nama rekening yang tidak saya kenal. Saya meletakkan teh di meja, lalu memijat pundaknya pelan. Saya berkata, ia terlihat lelah. Ia harus lebih menjaga kesehatan. Amrul tersenyum, merasa dimanja. Ia berdiri dan berjalan menuju kamar kecil di sudut ruangan untuk mencuci tangan. Begitu pintu kamar kecil tertutup, wajah saya berubah dalam hitungan detik. Seluruh kelembutan itu lenyap. Saya bergerak cepat, tanpa suara, menuju meja kerjanya. Dari balik saku, saya mengeluarkan sebuah alat penyimpan data berukuran kecil. Saya menyambungkannya ke sisi komputer Amrul. Jari saya bergerak kilat di atas papan ketik. Saya membuka kembali jendela yang tadi ia tutup, lalu menjalankan sebuah perangkat lunak penyedot data yang telah disiapkan tim keamanan siber pribadi saya. Di layar, sebuah bilah kemajuan bergerak cepat, menyalin semua bukti, transaksi ilegal, faktur palsu, riwayat pemindahan dana ke rekening rahasia di luar negeri. Mata saya memindai setiap baris dengan saksama. Semuanya terekam sempurna. Ternyata kejahatan Amrul
jauh lebih ceroboh dari yang saya duga. Ia bahkan menyimpan bukti penggelapan pajak perusahaan di folder yang sama, tepat ketika bilah di layar menunjukkan angka 100%. Terdengar suara kenop pintu kamar kecil diputar. Dengan sigap, saya mencabut alat penyimpan data. Saya sembunyikan kembali ke dalam saku. Saya bersihkan riwayat layar hanya dalam satu kedipan mata. Saat Amrul melangkah keluar sambil mengeringkan tangan, saya sudah berdiri di dekat jendela, membelakangi meja kerja, seolah sedang menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Amrul berjalan mendekat, lalu memeluk saya dari belakang. Ia merasa dunianya begitu sempurna. Harta, jabatan, dan istri yang sangat patuh. Semua sudah dalam genggamannya. Ia tidak menyadari saat ia tadi mencuci tangan. Saya baru saja mencabut akar terakhir dari pohon kebohongannya. Di dalam hati, saya berbisik pada diri sendiri. Saya akan membiarkan ia menikmati puncak kebohongan ini sedikit lebih lama. Sebab ketika badai itu datang, tidak akan ada satupun tempat persembunyian yang bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, rumah itu mendadak sibuk. Ibu Risma, yang merasa derajat sosialnya telah naik, memutuskan menggelar sebuah pesta syukuran besar. Ia mengaku acara itu untuk mendoakan rumah tangga anaknya, sekaligus merayakan jabatan baru Amrul di perusahaan. Tapi semua orang tahu, itu hanyalah dalih untuk pamer. Para tamu berdatangan, kerabat, kolega, tetangga kelas atas. Ibu Risma berkeliling dengan gaun mahalnya, menerima pujian. Vira berdandan menor, memamerkan tas bermerek di setiap sudut. Dan Amrul berdiri di tengah ruangan, menyambut tamu seperti seorang raja kecil. Saya berdiri di pinggir, mengenakan kebaya sederhana. Beberapa tamu memandang saya dengan rasa kasihan, mengira saya menantu yang tertindas. Ibu Risma dengan sengaja memperkenalkan saya kepada para tamu dengan nada merendahkan. "Ini menantu saya," katanya sambil tersenyum dingin. "Untung anak saya mau menikahinya. Kalau tidak, entah jadi apa perempuan ini." Beberapa tamu tertawa kecil. Saya hanya tersenyum sopan. Di dalam hati, saya berkata, "Nikmatilah pesta ini, Bu. Karena ini adalah pesta terakhir yang akan Ibu nikmati di rumah ini." Sepanjang acara, saya disuruh hilir mudik melayani tamu, mengisi gelas, mengambilkan piring, membersihkan meja. Beberapa tamu yang baik hati menatap saya dengan iba, tapi tak satu pun berani menegur tuan rumah. Di mata mereka, saya hanyalah menantu malang yang harus tahu diri. Tak ada yang menyangka perempuan berkebaya sederhana yang melayani mereka itu sesungguhnya adalah pemilik rumah megah tempat pesta ini digelar. Di tengah pesta, Vira mendekati saya. Ia sengaja menumpahkan segelas jus tepat ke kebaya saya. Lalu, ia berpura-pura kaget. "Aduh, maaf," katanya dengan nada mengejek. "Tanganku licin. Sana, ganti baju. Kau merusak pemandangan." Para tamu di sekitar menahan tawa. Saya menunduk menatap noda merah di kebaya saya. Lalu, saya angkat wajah dan tersenyum pada Vira. "Tidak apa-apa," kata saya pelan. "Noda ini akan hilang, tapi ada noda lain di rumah ini yang sebentar lagi tidak akan pernah bisa dibersihkan." Vira mengernyit. Tidak mengerti. Ia pikir saya hanya bicara kosong. Ia tertawa, lalu berbalik pergi. Ia tidak tahu. Kalimat itu adalah peringatan terakhir yang pernah saya berikan padanya. Malam itu, setelah pesta usai dan rumah kembali sunyi, saya masuk ke ruang kerja pribadi saya yang terkunci rapat. Ruang yang tidak pernah diizinkan dimasuki siapapun. Saya menyalakan komputer, lalu menghubungi tim hukum dan tim keamanan saya lewat panggilan video. Di layar, wajah-wajah profesional saya muncul satu persatu. Pengacara senior saya, Pak Tono, kepala tim audit, kepala tim keamanan. Mereka sudah bersiap sejak lama, menunggu satu perintah dari saya. Buktinya sudah lengkap. Kata saya, tenang. Faktur palsu, rekening rahasia, penggelapan pajak, semuanya. Mulai proses. Saya ingin semuanya bergerak serentak. Pajak, kepolisian, dan bank. Tidak boleh ada satu celah pun bagi Amrul untuk lari. Pak Tono mengangguk. Semua sudah disiapkan. Bu Dayana, begitu Anda beri perintah, dalam 3 hari,
semuanya akan jatuh. Saya menatap layar dengan dingin. Berikan saya waktu sampai akhir pekan. Saya ingin mereka merasakan dulu puncak kesombongan mereka. Baru setelah itu, jatuhkan semuanya dalam 1 hari. Saya menutup panggilan. Saya bersandar di kursi, menatap langit malam Jakarta dari jendela. Selama 8 tahun saya menunggu malam ini. Dan sekarang, hitungan mundur sudah dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Penghinaan tetap datang. Tapi kali ini, saya menanggapinya dengan ketenangan yang berbeda. Ketenangan seseorang yang tahu akhir sudah sangat dekat. Ibu Risma semakin berani. Suatu pagi, ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Ia mengobrak-abrik lemari saya, mencari, katanya, perhiasan yang bisa ia pinjam untuk acaranya. Ia mengambil sebuah kalung, lalu memakainya tanpa permisi. Saat saya menatapnya, ia hanya mendengus. "Apa, ini kan rumah keluargaku," katanya. "Semua yang kau punya, sekarang juga milik kami. Kau saja yang tidak tahu diri." Saya tidak membalas. Saya hanya mencatat 1 pelanggaran lagi. Saya biarkan ia memakai kalung itu. Toh, sebentar lagi ia bahkan tidak akan punya hak atas pakaian yang melekat di tubuhnya. Pada hari yang sama, Amrul pulang dengan suasana hati yang sangat baik. Ia baru saja menutup sebuah transaksi besar, yang tentu saja adalah transaksi gelap lainnya. Ia memamerkan jam tangan mewah baru di pergelangannya. Ia merangkul saya, lalu berbisik bahwa sebentar lagi ia akan membeli villa di luar negeri. Ia bertanya, apakah saya senang menjadi istrinya? Saya tersenyum, lalu menjawab bahwa saya sangat bersyukur menikah dengannya. Itu adalah satu-satunya kalimat jujur yang saya ucapkan padanya selama ini. Saya memang bersyukur, sebab tanpa pernikahan ini, saya tidak akan pernah bisa menghancurkannya dari dalam. Malam itu, saya mengirim 1 pesan singkat kepada Pak Tono. Hanya 1 kata, mulai. Setelah mengirim pesan itu, saya tidak langsung tidur. Saya duduk lama di ruang kerja pribadi saya, menatap foto kedua orang tua saya yang sudah saya pindahkan ke bingkai baru. Saya teringat hari-hari terakhir ayah saya. Tubuhnya yang kurus di ranjang rumah sakit. Matanya yang menatap saya, penuh penyesalan karena merasa telah gagal melindungi keluarga. Saya teringat ibu saya yang setiap malam menangis diam-diam agar saya tidak melihat. Selama 8 tahun, kenangan itu adalah api yang menjaga saya tetap berjalan. Setiap kali saya lelah, setiap kali saya nyaris menyerah pada rasa sakit, saya akan mengingat wajah mereka, dan api itu akan menyala kembali. Saya mengusap bingkai foto itu pelan. "Ayah, Ibu," bisik saya, "besok semuanya selesai. Kalian bisa beristirahat dengan tenang sekarang." Air mata sempat menggenang di pelupuk mata saya, tapi saya tidak membiarkannya jatuh. Bukan karena saya tidak bisa menangis, tapi karena saya tahu air mata terakhir saya akan saya simpan untuk hari ketika keadilan benar-benar tegak. Bukan malam ini. Malam ini adalah malam terakhir saya berperan sebagai menantu yang lemah. Besok, dunia akan melihat siapa saya yang sebenarnya. Hari penghakiman pun tiba. Pagi itu dimulai seperti biasa. Amrul berangkat ke kantornya dengan mobil mewah dan senyum sombong. Ia tidak tahu hari itu adalah hari terakhirnya berjalan sebagai orang bebas. Tepat pukul 10 pagi, semuanya bergerak serentak. Di kantor pajak, sebuah laporan resmi diajukan, lengkap dengan bukti penggelapan miliaran rupiah selama bertahun-tahun. Di kepolisian, sebuah berkas tebal berisi bukti transaksi ilegal dan pencucian uang sudah berada di meja penyidik. Di bank, seluruh rekening Amrul, baik yang resmi maupun yang rahasia, dibekukan dalam waktu bersamaan. Amrul sedang memimpin sebuah rapat penting di ruang direksi saat pintu ruangan itu didobrak. Belasan petugas berseragam masuk di hadapan seluruh jajaran direksi dan ratusan karyawan. Amrul dibacakan tuduhannya: penggelapan pajak, pencucian uang, pemalsuan dokumen. Wajah Amrul memucat. Awalnya ia mengira ini hanya kesalahpahaman. Ia berdiri dengan angkuh, menuntut para petugas menjelaskan siapa yang berani melaporkannya. Ia mengancam akan menggunakan koneksinya, akan menghancurkan karir siapapun yang berani menyentuhnya.
Tapi ketika seorang penyidik meletakkan setumpuk bukti di atas meja, faktur palsu, riwayat transfer ke rekening rahasia, foto pertemuannya dengan para perantara gelap, wajah angkuh itu perlahan runtuh. Ia mencoba berteriak, mencoba menelpon pengacaranya, tapi pengacaranya tidak mengangkat. Ia mencoba mengakses rekeningnya lewat ponsel. Semua tertutup. Semua dibekukan. Para karyawan yang selama ini ia tindas, kini berdiri menonton. Sebagian dengan tatapan dingin, sebagian dengan rasa puas yang mereka sembunyikan. Dalam satu pagi, kerajaan kebohongan yang ia bangun runtuh seperti rumah pasir disapu ombak. Amrul diseret keluar dari gedung perusahaan di hadapan ratusan karyawan yang selama ini ia tindas. Ia diusir seperti pencuri murahan, tanpa membawa apapun selain pakaian di tubuhnya. Tangannya diborgol, kepalanya yang dulu selalu tegak penuh kesombongan, kini tertunduk. Tapi ada satu hal yang masih ia tidak mengerti. Siapa yang melakukan ini padanya? Dan jawaban itu menunggunya di rumah. Sementara itu, di rumah besar keluarga Risma, kekacauan baru saja dimulai. Pagi itu, saya sudah berdiri di ruang tamu utama. Tapi saya bukan lagi menantu yang tertindas. Saya mengenakan setelan kerja yang rapi dan tegas. Di samping saya, berdiri Pak Tono, pengacara saya, dengan map tebal di tangannya. Di belakang kami, berdiri 4 pengawal pribadi berbadan kekar, berpakaian serba hitam. Pengawal yang selama ini tidak pernah saya tunjukkan. Ibu Risma dan Vira turun dari lantai 2 dengan wajah panik. Pagi itu, telepon di rumah berdering tanpa henti. Mula-mula kabar bahwa rekening keluarga dibekukan. Lalu, kabar bahwa kartu kredit mereka semua ditolak. Lalu kabar paling mengerikan, bahwa Amrul ditangkap polisi di kantornya, di depan semua orang. Vira mencoba menelpon teman-teman sosialitanya, tapi satu persatu mereka tidak mengangkat. Berita penangkapan Amrul sudah menyebar cepat. Nama keluarga yang dulu mereka banggakan kini menjadi bahan gunjingan. Ibu Risma berkali-kali mencoba menghubungi kenalannya yang berpengaruh, memohon bantuan. Tapi tidak ada satupun yang mau terlibat. Orang-orang yang dulu menjilat mereka kini menjauh secepat angin. Dalam kepanikan itu, mereka turun ke ruang tamu. Dan di sanalah mereka melihat saya. Mereka baru saja mendengar semua kabar buruk itu. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat mereka melihat saya berdiri tenang di tengah ruangan, dikelilingi pengawal. Kebingungan mereka berubah menjadi kengerian. Apa-apaan ini? Teriak Ibu Risma. Siapa orang-orang ini? Apa yang kau lakukan di rumahku? Saya menoleh padanya dengan sangat tenang. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan topeng saya jatuh sepenuhnya. Rumah Anda, kata saya pelan. Bu Risma, mari saya jelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya memberi isyarat pada Pak Tono. Ia membuka map tebal itu, lalu meletakkan selembar demi selembar dokumen di atas meja kaca. Rumah ini, kata saya, sudah saya beli 6 bulan yang lalu melalui salah satu perusahaan saya. Saat keluarga Anda terlilit utang dan terancam disita bank, ada sebuah perusahaan misterius yang melunasi semuanya, lalu mengambil alih kepemilikan rumah ini. Perusahaan itu adalah milik saya. Wajah Ibu Risma berubah pasi. Vira terduduk lemas di anak tangga. Semua yang ada di rumah ini. Saya melanjutkan. Mobil, perhiasan yang Anda pamerkan, pakaian mewah yang Anda kenakan, semuanya dibeli dengan uang hasil kejahatan Amrul. Uang yang sekarang sudah disita negara. Secara hukum, kalian tidak lagi memiliki apapun. Bahkan tidak satu helai benang pun. Kau berbohong, jerit Vira. Kau hanya menantu. Kau tidak punya kuasa apa-apa di sini. Saya menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat. Menantu, Waira. Saya adalah pemilik rumah yang kau injak-injak ini. Saya adalah perempuan yang kau tampar di hari kedua pernikahan. Saya adalah orang yang fotonya kau injak dan kau hina. Dan saya adalah orang yang baru saja menjatuhkan kakakmu ke penjara. Vira terdiam. Tubuhnya gemetar. Ingatan tentang semua hal yang ia lakukan pada saya kini berputar kembali di benaknya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar isak tangis Vira yang mulai pecah. Tapi
Saya belum selesai. Saya berjalan pelan menuju jendela besar yang menghadap halaman depan. Saya tahu, sebentar lagi mereka akan mengerti siapa saya sebenarnya. 8 tahun lalu, kata saya, tanpa menoleh ke belakang. Ada seorang pria baik yang dihancurkan oleh ayah kalian. Perusahaannya dirampas dengan dokumen palsu. Namanya difitnah. Ia mati dalam keadaan miskin dan terhina. Lalu istrinya menyusul dengan hati yang remuk. Saya berbalik, menatap mata Ibu Risma. Pria itu adalah ayah saya, dan saya adalah anak yang kalian kira sudah lenyap ditelan kemiskinan. Saya kembali. Bu, saya menikahi anak Anda bukan karena cinta. Saya menikahinya untuk menghancurkan keluarga ini sampai ke akar-akarnya. Sama seperti kalian dulu menghancurkan keluarga saya. Ibu Risma mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia akhirnya mengerti. Selama ini, mangsa yang ia kira lemah sebenarnya adalah pemburu yang paling sabar. Saat itulah, pintu depan terbuka. Amrul, yang dibawa kembali sebentar oleh petugas untuk proses penyitaan aset, melihat pemandangan itu. Ia melihat saya berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi pengawal dan pengacara. Dan dalam sekejap, ia mengerti segalanya. Kau, desis Amrul, matanya merah, penuh amarah. Kau yang melakukan ini. Kau menjebakku sejak awal. Beraninya kau. Ia melangkah maju, tangannya terkepal, hendak menerjang ke arah saya. Tapi sebelum ia sempat mendekat, 2 pengawal saya bergerak. Dalam hitungan detik, tubuh Amrul sudah ditekuk dan dikunci. Ia meronta, tapi tidak berdaya. Lepaskan aku, raungnya. Aku ini suaminya. Aku berhak atas setengah hartanya. Pengadilan akan memberikan separuh harta ini padaku. Saya berjalan mendekatinya, lalu berjongkok agar mata kami sejajar. Saya tersenyum tipis. Setengah harta, kata saya pelan. Amrul, surat perjanjian pranikah yang kau tanda tangani dulu, yang kau kira hanya formalitas, sudah memastikan kau tidak berhak atas 1 rupiah pun dari saya. Kau menandatanganinya sendiri, dengan tanganmu sendiri, karena kau terlalu sombong untuk membacanya. Dan sekarang, kau bahkan tidak punya hartamu sendiri. Semuanya milik negara. Wajah Amrul hancur total. Ia akhirnya menyadari sejak awal. Ia bukan pemburu. Ia hanyalah mangsa yang merasa berkuasa. Petugas menyeretnya keluar. Suara teriakannya perlahan menghilang di balik pintu. Kini, tinggal Ibu Risma dan Vira. Ibu Risma mencoba mengumpulkan sisa harga dirinya. Ia berdiri, lalu menunjuk koper-koper besar yang sudah ia siapkan diam-diam, berisi pakaian dan perhiasan mahalnya. Baik, katanya dengan suara bergetar. Kau menang. Sekarang, biarkan kami pergi, membawa barang-barang kami. Saya tersenyum sinis. Saya memiringkan kepala sedikit, menatap koper di tangan mereka. Barang-barang kalian, kata saya. Sejak kapan kalian punya barang di rumah ini? Saya memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada pengawal saya. Keempat pria itu langsung melangkah maju, tanpa mempedulikan jeritan protes. Mereka mengambil koper-koper itu, meletakkannya di lantai marmer, lalu membuka resletingnya. Saat koper terbuka, tumpukan pakaian mahal, tas tangan mewah, dan kosmetik berharga tinggi tumpah berserakan di lantai. Saya melangkah maju, menatap barang-barang itu dengan pandangan merendah. Semua benda di dalam koper ini, kata saya tajam, dibeli dengan uang hasil kejahatan, uang yang sudah disita negara. Kalian tidak berhak membawa 1 helai pun dari rumah ini. Saya mengalihkan pandangan, menyapu mantel bulu mahal dan perhiasan yang masih melekat di tubuh mereka. Bahkan, pakaian yang kalian kenakan saat ini, saya melanjutkan, dibeli dengan uang itu. Kalian masuk ke rumah ini dulu tanpa membawa apa-apa, selain kesombongan yang kosong. Maka kalian harus keluar dari rumah ini dalam keadaan yang sama. Ibu Risma melebarkan matanya, tidak percaya. Apa maksudmu? Kau mau kami keluar tanpa pakaian? Kau benar-benar perempuan iblis. Teriaknya histeris. Lepaskan mantel dan sepatu mahal yang kalian pakai, kata saya tanpa nada amarah, hanya pernyataan dingin. Karena itu pun dibeli dengan uang itu. Atau saya akan meminta pengawal saya
melepaskannya secara paksa. Ketegasan dalam suara saya membuat darah mereka membeku. Mereka tahu saya tidak sedang bercanda. Dengan tangan gemetar, menahan malu dan amarah, Vira mulai melepaskan mantel mahalnya, membiarkannya jatuh ke lantai. Ia menunduk, melepas sepatu hak tingginya sambil terisak. Ibu Risma melakukan hal yang sama, dengan wajah tertunduk dalam. Keangkuhan yang selalu mereka pamerkan, kini terkelupas habis sampai ke dasarnya. Setelah mereka berdiri hanya dengan pakaian seadanya, saya memerintahkan seorang pelayan melemparkan 2 pasang sandal jepit karet yang sangat murah ke hadapan mereka. Sandal tipis itu mendarat tepat di ujung kaki mereka. "Pakai itu," kata saya. "Dan segeralah angkat kaki dari rumah ini." Vira menatap saya dengan mata penuh air mata dan kebencian. "Kau akan menyesal," desisnya. "Suatu hari kau akan menyesal." Saya menatapnya balik. "Tenang. Tidak. Vira, orang yang menyesal adalah kalian. Setiap hari di sisa hidup kalian. Kalian akan ingat hari ini. Saat kalian harus berjalan keluar dari rumah megah ini dengan sandal jepit murah. Sama seperti yang dulu kalian paksakan pada keluarga saya." Ibu Risma masih mencoba bertahan. Ia menatap saya, lalu berkata dengan suara serat bahwa saya tidak punya hati, bahwa saya telah menghancurkan sebuah keluarga. Saya kemudian membuka tas kecil saya. Saya masukkan tangan ke dalam, lalu mengeluarkan selembar uang Rp2.000 yang sudah lusuh. Dengan gerakan tangan yang pelan, saya melepaskan lembaran kecil itu, membiarkannya melayang dan jatuh tepat di depan kaki Ibu Risma. "Itu untuk ongkos jalan kaki Anda mencari tempat baru," kata saya. "Jangan pernah lagi menampakkan wajah Anda di hadapan saya." Suara saya tidak mengandung amarah, hanya sebuah pernyataan mutlak yang tidak bisa dibantah. Saya menoleh kepada petugas keamanan yang berdiri di pintu. "Tolong antar kedua orang ini keluar sekarang juga." Petugas itu langsung bergerak. Mereka mengiringi Ibu Risma dan Vira menuju pintu. Ibu Risma tidak melawan lagi. Kepalanya tertunduk lemas, menatap selembar uang Rp2.000 yang menjadi saksi bisu kehancuran total harga dirinya. Mereka keluar dari pintu kaca rumah megah itu, kembali ke jalanan. Tempat mereka akan menjalani sisa hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Saya membalikkan badan tanpa menoleh ke belakang. Saya melangkah menuju mobil yang sudah menunggu. Di kursi belakang, saya bersandar, lalu menutup mata sejenak. 8 tahun. Akhirnya selesai. Beberapa bulan kemudian, Amru dijatuhi hukuman penjara yang panjang atas semua kejahatannya. Seluruh asetnya disita. Tidak ada satupun pengacara yang mau membelanya, karena tidak ada lagi uang untuk membayar. Di persidangan terakhir, kabarnya, ia hanya duduk diam. Dengan wajah kosong, seorang pria yang kehilangan segalanya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ancaman, hanya penyesalan yang datang terlambat. Ibu Risma dan Vira, yang dulu hidup bermandikan kemewahan, kini harus bertahan hidup dari belas kasihan orang. Kabar terakhir yang saya dengar, mereka tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Vira, yang dulu tidak pernah mau menyentuh pekerjaan rumah, kini bekerja serabutan untuk makan. Ibu Risma, yang dulu memamerkan perhiasan kepada semua orang, kini menundukkan kepala setiap kali bertemu kenalan lama. Kesombongan yang dulu mereka banggakan, kini hanya tinggal kenangan pahit. Hanya ada satu orang dari keluarga itu yang saya cari. Nenek tua yang dulu diam-diam menggenggam tangan saya di dapur dan berbisik bahwa kesabaran saya akan berbuah. Saya menemukannya, dan saya pastikan ia hidup dengan layak di sisa usianya. Sebab keadilan bagi saya bukan hanya soal menghukum yang jahat, tapi juga soal mengingat siapa yang pernah memperlakukan kita sebagai manusia. Sementara saya kembali ke kehidupan saya. Perusahaan saya tumbuh semakin besar. Saya mendirikan sebuah yayasan atas nama kedua orang tua saya untuk membantu keluarga-keluarga kecil yang menjadi korban penipuan bisnis. Seperti yang dulu menimpa ayah saya. Setiap kali saya menandatangani bantuan untuk mereka, saya merasa ayah dan ibu saya tersenyum dari kejauhan. Saya tidak pernah lagi menikah. Bagi sebagian orang, mungkin saya terlihat dingin.
Tapi saya menemukan kedamaian yang utuh dalam hidup yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Hutang lama sudah lunas, luka lama sudah sembuh. Dan untuk pertama kalinya, dalam 8 tahun, saya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Setiap pagi, saya bangun dengan dada yang ringan. Tahu bahwa keadilan sudah saya tegakkan dengan cara saya sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Perempuan yang terlihat lemah dan diam mungkin justru adalah orang yang paling kuat dan paling sabar di ruangan itu. Dan jangan pernah meremehkan kesabaran, sebab kesabaran yang dirawat bertahun-tahun bisa menjadi kekuatan yang paling menghancurkan. Orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang berteriak paling keras, tapi orang yang diam, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada dalam posisi saya dulu. Ditindas, dihina, dianggap tidak berharga oleh keluarga yang seharusnya menyayangi mereka. Untuk kalian, ketahuilah, diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan untuk bangkit. Di luar sana, ada pula banyak orang yang merasa bisa menindas orang lain selamanya, hanya karena mereka merasa lebih berkuasa. Mereka lupa roda kehidupan selalu berputar. Apa yang ditanam, suatu hari pasti akan dituai. Hari ini mungkin mereka tertawa di atas penderitaan orang lain, tapi mereka tidak pernah tahu kapan giliran mereka untuk menangis akan datang. Dan ada juga keluarga yang menghancurkan orang lain demi harta, lalu mengira mereka akan aman selamanya. Tapi keadilan, meski kadang datang terlambat, tidak pernah benar-benar tertidur. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih menjadi orang yang menindas, atau memilih menjadi orang yang tetap berpegang pada keadilan, meski harus menunggu bertahun-tahun. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti ini? Bagaimana kalian bangkit darinya? Kisah kalian mungkin akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang di luar sana. Terima kasih banyak sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Setelah resmi bercerai, saya baru tahu sedang mengandung anak kembar. Saya memilih diam. Saya melahirkan mereka seorang diri. Setahun kemudian, saat membawa anak saya memeriksakan jantung, seorang dokter berbisik di telinga saya. Di ujung koridor, ada seseorang yang menunggu, ingin bertemu ibu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hati Anda, tolong tinggalkan satu kata di kolom komentar. Mari kita mulai. Jakarta di akhir September. Hujan turun kelabu sejak pagi. Gan besar di kawasan Bintaro itu seolah diselimuti lapisan kesedihan yang lembab dan dingin. Nama saya Anindita Kirana. Saat itu, usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai ilustrator buku anak dan prestorasi foto lama. 6 tahun 3 bulan yang lalu, saya melangkah masuk ke dalam keluarga Wijaja melalui sebuah pernikahan adat yang megah, lengkap dengan segala upacaranya. Lengkap pula dengan tatapan bangga dari orang tua kedua belah pihak. Saat itu, saya adalah istri Baskara Wijaja, direktur sebuah perusahaan alat kesehatan ternama di Jakarta. Ibu mertua saya, Bu Dewi Kartika, pernah menggenggam tangan saya di hari pernikahan. Beliau berkata lembut, "Setelah masuk ke rumah ini, kamu adalah putri mama." Baskara itu wataknya keras. Kalau ada apa-apa, kamu yang sabar sedikit, ya. Saya mengangguk. Saya percaya setiap kata itu. Saya tidak tahu, kata-kata semanis itu bisa berubah menjadi pisau yang paling dingin. Tahun-tahun pertama berjalan baik. Rumah keluarga Wijaja berdiri di kawasan Menteng. Halamannya luas, pagarnya tinggi, dan setiap sudutnya berkilau. Baskara sibuk, pulang larut, pergi pagi. Tapi setiap kali ia melihat saya, matanya masih hangat. Itu sudah cukup bagi saya saat itu. Saya mengisi hari dengan menggambar. Saya juga membantu Bu Dewi mengurus rumah. Saya pikir inilah keluarga yang akan saya jaga seumur hidup. Lalu Sherina datang. Sherina adalah sepupu Baskara dari pihak ibu.
Usianya 29 tahun. Ia tinggal di rumah itu dengan alasan sedang mencari kerja di Jakarta. Sejak hari pertama, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya tidak nyaman. Senyumnya manis, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Mbak Anindita beruntung sekali, katanya suatu sore, dapat suami sekaya Mas Baskara. Padahal Mbak cuma tukang gambar, kan? Saya hanya tersenyum. Saya pikir itu hanya gurauan. Saya tidak tahu kalimat-kalimat kecil seperti itu adalah retakan pertama. Dan retakan selalu melebar bila dibiarkan. Bulan-bulan berikutnya, Sherina semakin sering berada di dekat Baskara, membawakan kopi, menyiapkan berkas kantornya, tertawa di setiap leluconnya. Saya tidak cemburu, saya percaya pada suami saya. Itulah kesalahan saya yang pertama. Suatu malam, Bu Dewi memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya berbeda, dingin. "Anindita," katanya pelan. "Mama dengar kabar yang tidak enak." Saya menatapnya bingung. "Kabar apa?" "Bu." Beliau meletakkan sebuah ponsel di atas meja. Di layarnya ada sebuah foto saya di sebuah kafe, sedang duduk berhadapan dengan seorang pria yang tidak saya kenal. Jantung saya berdebar. "Bu, ini bukan seperti yang Ibu kira." "Lalu, seperti apa?" Suaranya meninggi sedikit. "Itu kamu atau bukan?" "Itu memang saya, tapi pria itu klien. Dia memesan ilustrasi untuk buku anaknya. Kami hanya membicarakan pekerjaan." Bu Dewi memandang saya lama. Mama harap begitu. Tapi cara beliau memandang saya malam itu sudah berubah. Saya merasakannya. Sesuatu telah retak, dan saya tidak tahu cara menambalnya. Belakangan, saya baru mengerti. Foto itu diambil oleh Sherina. Ia mengikuti saya ke pertemuan kerja, lalu memotret dari sudut yang membuat segalanya tampak salah. Itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Baskara. Pesan itu berisi foto yang sama, ditambah kalimat-kalimat yang tidak pernah saya tulis. Kalimat mesra, seolah saya mengirimnya pada pria asing itu. Saya tidak pernah menulisnya. Nomor itu bukan nomor saya. Tapi siapa yang akan percaya seorang istri yang membela diri? Baskara pulang malam itu dengan wajah yang belum pernah saya lihat. Ia melempar ponselnya ke atas meja. "Jelaskan," katanya dingin. Saya menjelaskan. Saya mengatakan nomor itu palsu. Pesan itu bukan dari saya. Pria itu hanya klien. Saya bicara sampai suara saya bergetar. Baskara hanya menatap dinding. "Aku capek." "Anindita." 3 kata itu menghantam saya lebih keras daripada bentakan. Malam itu, di kamar kami yang luas, saya tidur memunggungi suami saya untuk pertama kalinya. Tapi malam itu, saya belum tahu apa yang sudah disiapkan oleh orang-orang di rumah ini. Esok paginya, Sherina menyajikan sarapan dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. "Mbak Anindita kelihatan capek," katanya. "Tidur nyenyak, kan?" "Semalam." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat kemenangan kecil di matanya. Dan saya mengerti, ini bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka yang sunyi. Bu Dewi mulai menghitung setiap kesalahan saya. Sayur yang terlalu asin, lantai yang kurang bersih, suara saya yang katanya terlalu keras saat menelpon. "Dulu Mama kira kamu anak baik," katanya suatu hari. "Ternyata kamu pandai sekali menutupi." Saya ingin membela diri, tapi setiap kata yang keluar dari mulut saya hanya menjadi bukti baru bahwa saya membantah orang tua. Sherina menambahkan minyak ke dalam api. Ia berbisik pada Bu Dewi di dapur. Ia menangis pura-pura di depan Baskara, mengaku takut pada saya. Ia menaruh barang-barang di tempat yang salah, lalu menyalahkan saya. Saya melihat semuanya, tapi melihat dan bisa membuktikan adalah 2 hal yang berbeda. Suatu sore, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di dalam tas Sherina, tergeletak sebuah kartu SIM dan sebuah ponsel lama. Saya menyalakannya. Di dalamnya ada draft pesan-pesan mesra itu. Pesan yang seolah saya kirim pada pria asing. Semuanya diketik dari ponsel ini. Tangan saya gemetar. Akhirnya, saya punya bukti. Saya memotret layar itu dengan ponsel saya. Saya menyimpan 3 gambar. Lalu saya meletakkan kembali ponsel itu persis seperti semula. Saya belum tahu kapan harus menggunakannya.
Tapi naluri saya berkata, simpan dulu. Suatu hari, ini akan berbicara. Sebelum semua kehancuran itu, ada tanda-tanda yang seharusnya saya baca lebih awal. Sherina pandai sekali memainkan peran. Di depan Bu Dewi, ia adalah keponakan yang rajin dan penuh hormat. Ia membantu di dapur, memijat bahu Bu Dewi, dan memuji setiap masakan beliau. Sementara setiap masakan saya selalu ada saja kurangnya di mata mereka. Suatu hari, saya memasak rendang untuk acara keluarga. Saya memasaknya sejak subuh, dengan resep yang diajarkan ibu saya. Tapi saat hidangan tersaji, Sherina mencicipinya dan mengernyit. Aduh, Mbak, ini kok agak keras ya dagingnya. Kasihan tante kalau makan ini. Bu Dewi langsung meletakkan sendoknya. Padahal sebelum Sherina bicara, beliau sudah memuji rendang itu. Sejak hari itu, urusan masak rendang untuk acara keluarga diambil alih Sherina. Hal-hal kecil seperti itu terjadi setiap hari. Sedikit demi sedikit, Sherina menggeser posisi saya di rumah itu. Sementara saya terlalu naif untuk menyadarinya. Lalu ada peristiwa kalung. Bu Dewi memiliki sebuah kalung emas warisan yang sangat ia jaga. Suatu hari, kalung itu hilang dari kamarnya. Seisi rumah heboh. Dan entah bagaimana, Sherina menemukan kalung itu di dalam laci meja rias saya. Mbak Anindita, kata Sherina dengan suara pura-pura sedih. Kenapa kalung tante ada di kamar Mbak? Aku tidak menuduh, tapi ini kan aneh. Saya terkejut bukan main. Saya tidak pernah mengambilnya. Saya bahkan tidak pernah masuk kamar ibu tanpa izin. Tapi bukti ada di depan mata semua orang. Bu Dewi menatap saya dengan kekecewaan yang dalam. Kalau kamu butuh uang, kamu bisa bilang, tidak perlu mencuri. Anindita, saya ingin berteriak bahwa saya dijebak. Tapi siapa yang akan percaya? Saya hanya bisa menelan kepahitan itu sambil mencatat dalam hati. Satu lagi luka yang ditorehkan tangan Sherina. Saya mulai mengerti bahwa di rumah ini kebenaran tidak ditentukan oleh fakta, melainkan oleh siapa yang paling pandai bicara. Bhaskara, di tengah semua itu, semakin jauh. Pekerjaannya menumpuk. Setiap kali saya mencoba bicara tentang Sherina, ia menganggap saya cemburu berlebihan. Sherina itu masih saudara. Anindita, katanya, jangan begitu pada keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Kata itu menjadi tameng yang melindungi Sherina dari setiap kecurigaan. Sementara saya, sang istri, justru semakin dianggap orang luar. Saya ingat satu malam, saya duduk sendirian di balkon kamar, menatap lampu-lampu kota Jakarta. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kapan rumah yang dulu menyambut saya dengan tangan terbuka ini berubah menjadi tempat yang membuat saya merasa asing. Saya belum tahu jawabannya. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak boleh kehilangan diri saya. Betapapun mereka berusaha mengikis saya sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya, ketika malam itu saya menemukan ponsel kedua di tas Sherina. Saya tidak panik. Saya sudah lama menunggu satu kepingan bukti yang nyata. Dan ketika kepingan itu akhirnya ada di tangan saya tahu. Suatu hari, ia akan berbicara untuk saya. Saya hanya tidak menyangka suatu hari itu datang. Setelah saya kehilangan segalanya terlebih dahulu. Malam itu, sebelum saya sempat berbuat apapun, Bu Dewi memanggil seluruh keluarga ke ruang tamu. Di atas meja, sudah tergeletak map berwarna coklat. Bhaskara, kata Bu Dewi, Mama sudah memutuskan demi nama baik keluarga ini. Perceraian adalah jalan terbaik. Saya merasa lantai bergoyang di bawah kaki saya. Saya menatap Bhaskara, memohon dengan tatapan saya. Tapi ia hanya menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Mas, suara saya nyaris hilang. Kamu percaya pada mereka. Kamu tidak mau mendengar saya. Bhaskara menghela napas panjang. Sudahlah, Anindita. Aku lelah bertengkar. Lelah. Lagi-lagi kata itu. Sherina berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pura-pura sedih. Tapi di balik kepura-puraan itu, saya tahu ia sedang merayakan. Bu Dewi mendorong map coklat itu ke arah saya. Tanda tangani. Mama sudah menyiapkan semuanya. Kamu akan dapat sejumlah uang. Cukup untuk hidup. Saya membuka map itu. Surat cerai. Sudah lengkap.
hanya menunggu tanda tangan saya. Saya bisa saja melawan. Saya bisa mengeluarkan bukti di ponsel saya saat itu juga. Tapi saya menatap wajah Baskara. Wajah pria yang lebih memilih percaya pada kebohongan daripada pada saya. Dan saat itu, saya menyadari sesuatu. Cinta yang harus saya buktikan dengan memohon, bukanlah cinta yang layak saya pertahankan. Saya mengambil pena. Tangan saya tidak gemetar lagi. Saya menandatangani surat itu. Baik, kata saya pelan. Saya pergi. Tapi suatu hari, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah di rumah ini. Sherina tersenyum kecil. Drama sekali. Mbak, saya tidak menjawabnya. Saya naik ke kamar, mengepak satu koper, dan turun kembali. Saya tidak mengambil satupun perhiasan pemberian keluarga itu. Saya hanya membawa pakaian saya, alat gambar saya, dan harga diri saya. Di depan pintu, Bu Dewi berkata satu kalimat terakhir. Kamu memang tidak pernah pantas masuk ke keluarga ini. Saya berbalik menatapnya. Mungkin, Bu. Tapi setidaknya, saya tidak pernah memfitnah orang yang tidak bersalah. Lalu, saya melangkah keluar ke dalam hujan September. Saya tidak tahu. Di dalam tubuh saya, dua kehidupan kecil sedang mulai tumbuh. Saya baru menyadarinya 3 minggu kemudian. Saat itu, saya sudah tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di Bekasi, bersama ibu kandung saya, Bu Hani. Pagi itu, saya mual, dan kepala saya berputar. Bu Hani menatap saya lama. Dek, kamu. Terlambat berapa lama? Saya menghitung. Dan jantung saya berhenti sejenak. Hasil tes menunjukkan 2 garis. Lalu pemeriksaan dokter menunjukkan sesuatu yang lebih mengguncang. Bukan 1, tapi 2. Saya mengandung anak kembar. Saya duduk di tepi ranjang, memeluk perut saya, dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah itu, saya merasa tidak sendirian. Apa kamu akan memberitahu Baskara? Tanya ibu saya pelan. Saya menggeleng. Tidak. Bu, keluarga itu sudah membuang saya saat saya tidak bersalah. Saya tidak akan menyerahkan anak-anak saya pada orang yang tidak mempercayai ibunya. Ibu saya menggenggam tangan saya. Kalau begitu, kita besarkan mereka berdua. Ibu memang tidak kaya, tapi ibu punya cukup cinta untuk kalian bertiga. Sejak hari itu, hidup saya berubah total untuk menuntut kembali kehormatan saya. Pertama-tama, saya harus hidup, dan 2 nyawa di dalam perut saya juga harus hidup. Saya mulai menerima pekerjaan merestorasi foto-foto lama. Siapapun yang punya foto kakek nenek yang berjamur, foto pernikahan yang sobek sudutnya, atau foto leluhur yang warnanya pudar, mereka mengirimkan filenya untuk saya perbaiki. Terkadang saya duduk berjam-jam, memperbesar setiap retakan di wajah seorang nenek dalam foto hitam putih, menambalnya sedikit demi sedikit. Saya juga menerima pekerjaan menggambar ilustrasi buku anak untuk sebuah penerbit kecil di Jakarta. Uangnya tidak banyak, kadang ada, kadang tidak. Tapi enaknya, saya bisa bekerja di rumah tanpa harus bertemu banyak orang. Siang hari saya ke pasar, memasak, dan memperbaiki foto. Malam hari, saya menggambar sampai mata terasa perih. Terkadang makanan saya hanya semangkuk nasi hangat dengan telur ceplok dan kecap. Kadang, lebih baik, ada semangkuk sayur bayam dan sepotong ikan kembung goreng. Saya tidak berani mengeluh. Orang sudah mendorong saya keluar dari pintu. Kalau saya masih duduk di tengah jalan mengeluh kedinginan, siapa yang akan menggelar tikar untuk saya? Perut saya membesar, beban kerja saya juga. Ada malam-malam saat punggung saya sakit luar biasa, dan saya tetap menggambar sampai subuh karena tenggat penerbit. Ada hari-hari saat saya antre di puskesmas untuk pemeriksaan kandungan sendirian. Di antara para ibu yang ditemani suami mereka, saya menahan semuanya karena di dalam diri saya ada 2 alasan untuk terus kuat. Tapi hidup seorang ibu tunggal tidak pernah memberi waktu untuk berduka lama-lama. Saat usia kandungan saya menginjak bulan ke-5, kontrakan tempat kami tinggal dijual oleh pemiliknya. Kami harus pindah dalam 2 minggu. Dengan perut yang semakin berat, saya berkeliling Bekasi mencari rumah petak yang sewanya terjangkau. Akhirnya saya menemukan sebuah rumah kecil di gang sempit. Dindingnya lembab.
Atapnya bocor di satu sudut, tapi sewanya murah, dan itu yang penting. Malam pertama di rumah itu, hujan turun deras, dan saya menampung air bocor dengan ember sambil menggambar ilustrasi yang harus selesai esok pagi. Saya tidak menangis, saya hanya bekerja. Karena setiap lembar ilustrasi yang selesai berarti susu untuk anak-anak saya nanti. Suatu hari, seorang klien restorasi foto menolak membayar setelah pekerjaan selesai. Ia bilang hasilnya tidak memuaskan, padahal ia hanya tidak mau membayar. Uang itu sudah saya hitung untuk kontrol kandungan minggu itu. Saya terpaksa menundanya. Bu Hani diam-diam menjual gelang emas terakhirnya untuk menutupi biaya itu. Saat saya tahu, saya menangis di pelukannya. Ibu, itu gelang dari almarhum Bapak. Ibu saya hanya tersenyum. Bapakmu pasti lebih senang gelang itu jadi penjaga cucunya daripada teronggok di lemari. Kebaikan seperti itulah yang membuat saya tidak pernah benar-benar jatuh. Tapi cobaan belum berhenti. Di bulan ke-8, saya jatuh sakit. Demam tinggi. Tubuh menggigil. Saya terbaring lemah. Sementara tenggat penerbit sudah di depan mata. Kalau saya gagal mengirim, kontrak kerja itu bisa diputus. Dan itu satu-satunya penghasilan tetap saya. Maka, di tengah demam, saya tetap menggambar. Tangan saya gemetar memegang pena. Bu Hani mengompres dahi saya sambil memarahi saya dengan lembut. Kamu ini keras kepala seperti almarhum bapakmu. Saya menyelesaikan ilustrasi itu pukul 3 pagi, lalu pingsan di meja kerja. Tapi kontrak itu selamat, dan 2 hari kemudian demam saya turun. Setiap kali saya merasa hampir menyerah, saya meletakkan tangan di perut saya, merasakan 2 tendangan kecil, dan menemukan alasan untuk bangkit lagi. Setelah si kembar lahir dan Raina didiagnosis sakit jantung, ujian itu naik ke tingkat yang baru. Suatu malam, Rainan mendadak demam tinggi dan napasnya tersengal. Untuk bayi dengan kelainan jantung, demam bukan perkara kecil. Saya menggendongnya, menembus hujan tengah malam, mencari angkutan ke rumah sakit. Tidak ada ojek, tidak ada taksi. Akhirnya, seorang tetangga, Pak Darto, tukang bubur yang baik hati, mengantar kami dengan motor bututnya. Saya memeluk Raina erat di tengah hujan, sementara Raka saya titipkan pada ibu saya. Malam itu, Raina dirawat. Dokter berhasil menstabilkan kondisinya, tapi biaya perawatan menguras seluruh tabungan saya. Esoknya, saya kembali mengambil lebih banyak pekerjaan, bekerja siang malam, demi menutup lubang di kantong yang sama dalamnya dengan lubang di jantung putri saya. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya kehabisan uang untuk membeli susu. Toko sudah tutup. Raka menangis kelaparan. Saya duduk di lantai dapur, memeluk kedua anak saya. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir, saya benar-benar merasa hancur. Tapi saat itu, Raka yang masih bayi berhenti menangis, dan tangannya yang mungil menggenggam jari saya, seolah berkata, "Jangan menyerah." Bunda, saya menyeka air mata saya. Esok paginya, saya menjual cincin kawin saya, satu-satunya barang berharga yang tersisa dari pernikahan itu. Saya menjualnya tanpa ragu. Cincin itu sudah kehilangan maknanya. Tapi anak-anak saya tidak boleh kehilangan apapun lagi. Hari demi hari, saya belajar satu hal. Kekuatan seorang ibu bukan datang dari uang atau dukungan. Kekuatan itu datang dari tidak adanya pilihan untuk menyerah. Bulan ke-9 tiba di sebuah malam bulan Juli. Saya melahirkan di rumah sakit umum, ditemani ibu saya dan seorang bidan yang baik hati. Prosesnya panjang dan berat. Tapi saat saya mendengar 2 tangisan kecil memenuhi ruangan, semua rasa sakit itu seolah lenyap. Anak pertama, laki-laki. Saya menamainya Raka. Anak kedua, perempuan. Saya menamainya Raina. 2 bayi mungil dengan wajah yang amat mirip ayah mereka. Saya menggendong keduanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar utuh. Tapi takdir belum selesai mengujinya. 3 hari setelah kelahiran, dokter anak memanggil saya dengan wajah serius. "Bu Anindita," katanya, "putri ibu, Rainan, ada sesuatu pada jantungnya. Kami mendeteksi sebuah kelainan bawaan. Namanya
defek septum ventricle. Ada lubang kecil pada bilik jantungnya. Dunia saya seolah runtuh untuk kedua kalinya. Apa? Apa itu berbahaya? Dokter. Untuk sekarang, lubangnya masih kecil. Banyak kasus menutup sendiri seiring pertumbuhan. Tapi Raina harus dipantau ketat. Setiap beberapa bulan harus periksa jantung. Dan kalau dalam setahun, lubangnya tidak menutup, mungkin perlu tindakan. Tindakan. Operasi. Untuk bayi sekecil itu. Malam itu, saya duduk di samping box bayi, menatap Raina yang tidur. Dan saya berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, Bunda akan membuatmu sehat. Bunda tidak akan menyerah. Sejak hari itu, hidup saya berlomba dengan waktu. Biaya pemeriksaan jantung tidak murah. Setiap kunjungan ke dokter spesialis menelan biaya yang besar. Belum lagi susu, popok, dan kebutuhan 2 bayi sekaligus. Saya menggandakan pekerjaan saya. Saya mengambil setiap proyek restorasi yang masuk. Saya menggambar ilustrasi sampai jari saya kaku. Saya tidur 3 jam semalam. Kadang kurang. Bu Hani menjaga si kembar saat saya bekerja. Beliau menggendong Raina yang sering rewel karena lelah, menyanyikan lagu-lagu lama, dan tidak pernah sekalipun mengeluh. "Ibu," kata saya suatu malam, dengan mata yang nyaris terpejam. "Maaf, ya, karena saya. Ibu jadi capek di usia segini." Ibu saya tersenyum. "Capek apa? Punya cucu seperti Raka dan Raina itu rezeki, bukan beban. Kamu yang harus jaga kesehatan." Mereka cuma punya satu ibu. Bulan demi bulan berlalu. Si kembar tumbuh. Raka kuat dan banyak tertawa. Raina lebih kecil, lebih lembut. Tapi matanya hidup dan penuh rasa ingin tahu. Setiap 3 bulan, saya membawa Raina periksa jantung. Setiap kali, saya menahan napas, menunggu hasilnya. Setiap kali, lubang di jantungnya sedikit demi sedikit mengecil. "Bagus, Bu," kata dokter pada pemeriksaan terakhir menjelang ulang tahun pertama si kembar. "Lubangnya hampir menutup. Kita pantau sekali lagi. Kalau bulan depan stabil, Raina tidak perlu operasi." Saya menangis di koridor rumah sakit. Tangis lega yang sudah saya tahan selama setahun penuh. Sementara itu, di sisi lain kota, keluarga Wijaja tidak tahu bahwa darah daging mereka sedang berjuang untuk hidup. Di tengah tahun pertama itu, ada satu peristiwa yang nyaris menghancurkan saya sepenuhnya. Suatu sore, seorang perempuan datang ke rumah petak saya di Bekasi. Saya tidak mengenalnya, tapi ia mengenal saya. "Kamu Anindita, kan?" katanya dengan nada merendahkan. Mantan istri Baskara Wijaja. Saya mengangguk waspada. "Ada perlu apa?" Perempuan itu tersenyum sinis. "Aku diutus Sherina. Dia dengar kamu melahirkan. Dia ingin memastikan kamu tidak macam-macam. Mengaku-ngaku anak itu anak Baskara demi uang." Darah saya mendidih, tapi saya menahan diri. "Katakan pada Sherina, saya tidak butuh sepeser pun dari keluarga itu. Anak-anak saya cukup punya saya." Perempuan itu melirik ke dalam rumah, ke arah 2 box bayi sederhana. "Hidup begini, kamu yakin sanggup membesarkan 2 anak? Salah satunya sakit-sakitan pula." Dengar-dengar, kalimat itu menusuk tepat di luka saya yang paling dalam. Bagaimana mereka tahu tentang jantung Raina? Rupanya tangan Sherina menjangkau lebih jauh daripada yang saya kira. Saya berdiri tegak di ambang pintu. "Pulang dan sampaikan ini. Saya pernah kalian jatuhkan saat saya tidak punya apa-apa, dan saya tetap berdiri. Apa yang membuat kalian pikir saya akan jatuh sekarang? Saat saya punya 2 alasan untuk berjuang." Saya menutup pintu di depan wajahnya. Tapi malam itu, saya menangis diam-diam di dapur, agar ibu saya dan anak-anak tidak mendengar. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah harus selalu kuat. Lelah tidak pernah boleh roboh, barang sehari pun. Esok paginya, saya bangun, mencuci muka, dan kembali menggambar. Karena seorang ibu tidak punya kemewahan untuk menyerah pada hari kemarin. Peristiwa itu, anehnya, justru memperkuat tekad saya. Saya mulai menyimpan setiap bukti dengan lebih rapi. 3 foto layar ponsel Sherina, catatan tanggal, dan kejadian. Saya bahkan mulai mencari tahu secara hukum
Hak apa yang dimiliki anak-anak saya andai suatu hari kebenaran terungkap? Saya menghubungi seorang pengacara, Bu Asih namanya, yang menerima konsultasi dengan biaya ringan untuk para ibu tunggal. Beliau mendengarkan kisah saya, lalu berkata satu kalimat yang saya simpan sampai sekarang. Bu Anindita, fitnah memang bisa menjatuhkan seseorang dengan cepat, tapi kebenaran sekali ia berdiri. Tidak ada kebohongan yang bisa merobohkannya. Simpan bukti ibu. Suatu hari, ia akan jadi senjata ibu. Kalimat itu menyalakan sesuatu di dalam diri saya. Saya tidak lagi sekadar bertahan hidup. Saya mulai bersiap untuk hari pembuktian. Kapanpun hari itu datang. Saya tidak tahu hari itu akan datang lewat sebuah bisikan dokter di koridor rumah sakit. Setahun kemudian. Sementara saya berjuang dalam diam. Ada perubahan yang perlahan terjadi di rumah keluarga Wijaja yang baru saya ketahui belakangan. Setiap kali Baskara melihat kursi kosong di meja makan, tempat saya dulu duduk, ada kehampaan yang tidak bisa ia jelaskan. Rumah itu menjadi sunyi tanpa suara. Saya menggambar di ruang tengah. Tanpa aroma masakan saya di pagi hari. Sherina mengisi setiap ruang kosong itu dengan kehadirannya. Tapi semakin ia memaksa, semakin Baskara merasakan ada yang salah. Senyum Sherina yang dulu tampak manis, kini terasa palsu di matanya. Dan ketika Bu Asih, sang asisten rumah tangga lama, akhirnya berani bicara, semua kepingan keraguan itu menyatu menjadi satu kesadaran yang menghancurkan. Baskara telah membuang permata dan menyimpan kaca yang berkilau. Tapi penyesalan datang selalu terlambat. Dan saat itu, ia bahkan tidak tahu di mana saya berada. Apalagi tahu bahwa dua darah dagingnya sedang tumbuh di sebuah rumah petak di Bekasi. Tapi takdir punya cara yang aneh untuk mempertemukan kembali yang pernah terpisah. Bukan hanya tubuh saya yang diuji selama tahun itu, hati saya pun diuji. Pada bulan ke-6 usia si kembar, sebuah surat datang ke rumah petak saya. Surat dari pengadilan. Tangan saya dingin saat membukanya. Ternyata Sherina, lewat seorang pengacara, mencoba menyebar kabar bahwa saya menelantarkan anak dan tidak layak menjadi ibu. Tujuannya jelas. Ia ingin memastikan saya tidak pernah punya celah untuk kembali pada Baskara. Bahkan, andai kebenaran terungkap. Saya membawa surat itu pada Bu Asih, pengacara saya. Beliau membacanya, lalu tersenyum tenang. Bu Anindita, ini hanya gertakan. Tidak ada satupun bukti yang mendukung tuduhan ini. Justru, kalau mereka berani melanjutkan, kita yang akan punya alasan kuat untuk balik menggugat pencemaran nama baik. Saya mengumpulkan semua bukti saya, catatan medis Raina yang lengkap, kwitansi setiap pembayaran rumah sakit, surat keterangan dari penerbit tempat saya bekerja. Semua itu membuktikan satu hal. Saya bukan ibu yang menelantarkan. Saya ibu yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Gertakan Sherina pun layu dengan sendirinya. Tidak ada gugatan yang berlanjut. Tapi peristiwa itu mengajarkan saya satu hal penting. Selama saya memegang kebenaran dan menyimpan buktinya dengan rapi, tidak ada kebohongan yang bisa benar-benar mengalahkan saya. Saya menyimpan map berisi semua dokumen itu di tempat yang aman. Map yang sama, yang setahun kemudian akan saya bawa ke ruang tamu keluarga Wijaja. Dan saya buka di depan mata mereka semua. Malam itu, sebelum tidur, saya menatap kedua anak saya yang terlelap. Wajah mereka begitu tenang, begitu tak berdosa. Mereka tidak tahu betapa kerasnya dunia di luar sana memperlakukan ibu mereka. Dan saya bertekad, selama saya masih bisa berdiri, mereka tidak akan pernah merasakan dinginnya difitnah dan dibuang seperti yang saya rasakan. Saya mencium kening Raka. Lalu, Raina, saya berbisik pelan. Tidurlah. Nak, esok Bunda akan berjuang lagi untuk kalian. Ada satu kebiasaan yang saya bangun selama tahun terberat itu. Setiap malam sebelum tidur, saya menuliskan satu kalimat di sebuah buku tua. Kalimat tentang satu hal baik yang terjadi hari itu, sekecil apapun. Hari ini Raina tersenyum untuk pertama kalinya. Hari ini saya menyelesaikan 2 ilustrasi. Hari ini ibu memasak sayur asem kesukaan saya. Hal-hal kecil yang membuat saya ingat bahwa di tengah kegelapan selalu ada secercah cahaya kalau saya mau mencarinya. Buku itu kini hampir penuh.
Dan setiap kali saya membukanya kembali, saya tidak melihat catatan seorang perempuan yang dibuang. Saya melihat catatan seorang ibu yang menolak kalah. Saya pernah membaca bahwa emas tidak akan pernah tahu seberapa murni dirinya sampai ia melewati api. Mungkin itulah yang sedang saya jalani. Api yang menempa, bukan api yang membakar habis. Dan di antara semua catatan kecil itu, ada satu kalimat yang saya tulis paling besar di halaman terakhir. Saya menulisnya pada malam saat Raina pertama kali melewati pemeriksaan jantung tanpa keluhan. Kalimat itu berbunyi sederhana. Bunda tidak menyerah hari ini, dan Bunda tidak akan menyerah esok. Suatu hari, saat saya membawa Raina untuk pemeriksaan terakhir, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Rumah sakit itu adalah rumah sakit terbaik untuk jantung anak di Jakarta. Saya rela menempuh perjalanan jauh dari Bekasi demi Raina. Dokter spesialis yang menangani Raina bernama Pak Reza. Beliau ramah dan teliti. Hari itu, beliau memeriksa Raina dengan saksama, lalu tersenyum. Bu Anindita, saya punya kabar baik. Lubang di jantung Raina sudah menutup sempurna. Putri ibu sehat, tidak perlu operasi. Saya memeluk Raina erat-erat dan air mata saya jatuh tanpa bisa saya tahan. Setahun perjuangan, malam tanpa tidur, antrean panjang, semuanya berakhir dengan satu kalimat ini. Tapi saat saya berdiri hendak pamit, Pak Reza menahan saya. Wajahnya sedikit berubah. Bu, ada satu hal lagi. Mungkin ini bukan urusan medis, tapi saya merasa perlu menyampaikannya. Saya menatapnya bingung. Beberapa minggu lalu, ada seorang pasien dewasa di lantai atas. Pemeriksaan jantung rutin. Dia kebetulan melihat berkas Raina di meja saya. Lalu dia bertanya banyak hal. Tentang ibu Raina. Tentang tanggal lahir si kembar. Jantung saya mulai berdebar. Saya tidak memberitahu apapun, tentu saja. Itu rahasia pasien. Tapi orang itu meninggalkan kartu nama dan memohon. Kalau ibu dari anak kembar ini datang lagi, tolong sampaikan bahwa dia ingin bertemu. Pak Reza berbisik pelan. Di ujung koridor, dia menunggu hari ini. Bu, sejak pagi. Tangan saya membeku. Siapa? Dokter. Pak Reza menyebutkan satu nama. Baskara Wijaja. Dunia di sekitar saya seakan berhenti berputar. Saya menggendong Raina, menggandeng Raka, dan berjalan perlahan ke ujung koridor. Dan di sana berdiri seorang pria yang dulu pernah menjadi suami saya. Baskara terlihat lebih kurus, wajahnya lelah saat matanya menangkap sosok saya. Dan kemudian, dua anak kecil di samping saya, tubuhnya seperti tersengat. Ia menatap Raka, lalu Raina. Wajah dua anak itu adalah cerminan wajahnya sendiri. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Anindita, suaranya bergetar. Mereka, apakah mereka? Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya, dingin dan tenang, seperti yang sudah saya latih selama setahun. Mereka, anak saya, kata saya akhirnya. Hanya anak saya. Baskara terhuyung. Ia bersandar pada dinding koridor. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku? Memberitahu apa, Mas? Suara saya tetap datar. Bahwa istri yang kalian buang seperti sampah sedang mengandung darah daging kalian. Untuk apa? Supaya keluarga kalian bisa menuduh saya lagi. Supaya Sherina bisa memfitnah saya lagi. Nama itu membuat wajah Baskara berubah. Sherina. Ulangnya pelan. Ya, Sherina. Saya menatapnya tajam. Apakah kalian akhirnya tahu kebenarannya? Atau kalian masih percaya saya berselingkuh dengan pria di foto itu? Baskara terdiam lama. Lalu ia berkata dengan suara serat. Aku tahu sekarang, Anindita. Aku tahu semuanya. Dan aku datang bukan untuk menyalahkanmu. Aku datang untuk memohon maaf. Ternyata, selama setahun ini, kebenaran perlahan terungkap di rumah keluarga Wijaja. Beberapa bulan setelah saya pergi, Sherina mulai menunjukkan warna aslinya. Dengan saya tersingkir, ia mulai mendekati Baskara secara terang-terangan. Ia bertingkah seolah dialah pengganti yang pantas. Tapi Baskara, meski lelah dan terluka, bukan pria bodoh. Ia mulai curiga pada sikap Sherina yang terlalu cepat berubah. Lalu suatu hari, seorang asisten rumah tangga lama, Bu Asih, yang dulu bekerja di rumah Wijaja, datang menemui Baskara diam-diam. Bu Asih sudah lama ingin bicara, tapi takut.
Setelah ia berhenti bekerja, akhirnya ia berani. Mas Baskara, kata Bu Asih. Saya tidak bisa diam terus. Malam sebelum Mbak Anindita pergi, saya melihat Mbak Sherina mengetik pesan dari ponsel lain di dapur. Pesan-pesan untuk dikirim seolah dari Mbak Anindita. Saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Baskara terguncang. Ia mulai menyelidiki. Ia memeriksa rekaman CCTV lama rumah yang masih tersimpan. Dan di sana terekam jelas Sherina di kafe yang sama mengikuti Anindita, lalu memotret dari sudut yang sengaja menyesatkan. Sherina di sebuah ruangan mengetik pesan-pesan mesra itu di ponsel kedua. Semua kepingan menyatu. Foto palsu, pesan palsu, fitnah yang disusun dengan rapi. Baskara membawa bukti itu kepada ibunya, Bu Dewi. Dan untuk pertama kalinya, wajah Bu Dewi yang selalu angkuh, pucat pasi. Tapi mereka tidak tahu di mana saya berada. Saya sudah pindah, mengganti nomor, dan menghilang dari kehidupan mereka. Sampai hari ini, di koridor rumah sakit, ketika takdir mempertemukan kembali. Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi amarah yang meledak. Hanya ketenangan dingin seseorang yang sudah melewati badai dan keluar lebih kuat. Jadi sekarang kalian tahu, saya tidak bersalah, kata saya. Lalu, apa? Kalian ingin saya kembali? Berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Baskara menggeleng. Tidak. Anindita, aku tidak berhak meminta itu. Aku ingin bertanggung jawab pada anak-anak. Dan aku ingin kebenaran ini diluruskan. Di depan semua orang. Ibuku, Sherina, seluruh keluarga. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu. Saya menatap kedua anak saya. Raka memandang Baskara dengan rasa ingin tahu. Raina memeluk leher saya, malu-malu. Saya berpikir lama. Lalu, saya berkata, baik, saya akan datang, tapi bukan untuk kembali pada keluarga itu. Saya datang untuk menutup buku ini sekali untuk selamanya. 3 hari kemudian, sebuah pertemuan keluarga digelar di rumah keluarga Wijaja. Saya datang dengan mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada perhiasan, tidak ada riasan mahal. Saya datang sebagai diri saya sendiri, seorang ibu yang telah membesarkan 2 anak dengan tangannya sendiri. Di ruang tamu yang dulu pernah mengusir saya, kini berkumpul seluruh keluarga. Bu Dewi duduk di kursi utama, wajahnya tegang. Baskara berdiri di sampingnya, dan di sudut ruangan, Sherina duduk dengan wajah pucat, sudah merasakan badai yang akan datang. Saat saya masuk, suasana hening. Semua mata tertuju pada saya, dan pada 2 anak kecil yang saya gandeng. Bu Dewi bangkit dari kursinya. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak angkuh. Anindita, ini cucu mama. Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Saya membuka sebuah map yang saya bawa dan meletakkannya di atas meja. Sebelum kita bicara tentang apapun, kata saya, tenang. Saya ingin meluruskan satu hal yang kalian renggut dari saya setahun lalu. Kehormatan saya. Saya mengeluarkan lembaran pertama. Ini hasil tes laboratorium. 3 gambar dari sebuah ponsel kedua yang saya temukan di tas Sherina malam sebelum saya diusir. Di dalamnya tersimpan draft semua pesan mesra yang katanya saya kirim. Pesan yang menjadi dasar kalian menceraikan saya. Wajah Sherina memutih. Itu tidak benar. Aku tidak pernah. Saya mengeluarkan lembaran kedua dan ini hasil analisis nomor. Nomor yang dipakai mengirim pesan itu terdaftar atas pembelian tunai di sebuah konter dekat rumah ini. Rekaman CCTV konter yang sudah diminta oleh pengacara saya menunjukkan wajah pembelinya. Saya meletakkan sebuah foto di atas meja. Wajah Sherina jelas sedang membeli kartu SIM itu. Ruangan itu sunyi senyap. Bu Dewi menatap foto itu dengan tangan gemetar. Saya mengeluarkan lembaran ketiga. Dan ini, rekaman CCTV rumah ini sendiri yang dipulihkan oleh Mas Baskara. Sherina mengikuti saya ke kafe. Sherina mengetik pesan. Semuanya terekam. Sherina berdiri tiba-tiba. Tubuhnya bergetar. Kalian percaya pada dia? Dia cuma tukang gambar miskin. Aku. Cukup. Sherina
Suara itu datang dari Bu Dewi. Wajah beliau yang dulu selalu dingin pada saya, kini penuh amarah. Tapi amarah itu tertuju pada Sherina. Selama setahun ini, Mama menutup mata, kata Bu Dewi dengan suara pecah. Mama menolak percaya pada bukti yang dibawa Baskara, karena Mama malu mengakui Mama telah menghancurkan menantu yang baik. Tapi sekarang, di depan mata Mama sendiri, Sherina, apa yang sudah kamu lakukan? Sherina jatuh terduduk. Air matanya mengalir. Tapi kali ini bukan pura-pura. Aku hanya ingin posisi itu seharusnya jadi milikku. Baskara, kekayaan ini. Semua. Seharusnya. Daimeter. Suara Baskara dingin. Kamu menghancurkan keluargaku. Kamu membuat anak-anakku tumbuh tanpa ayah selama setahun. Demi kerakusanmu. Bu Dewi berjalan mendekati saya. Dan di depan semua orang, perempuan yang dulu mengusir saya itu perlahan menunduk. Tangannya menggenggam tangan saya. Persis seperti di hari pernikahan dulu. Tapi kali ini, genggaman itu gemetar. Anindita, kata beliau dengan suara hancur. Mama tidak punya muka untuk meminta apapun darimu. Mama yang bersalah. Mama yang termakan fitnah. Mama yang mengusirmu saat kamu sedang mengandung cucu Mama. Maafkan Mama. Mama mohon. Saya menatap perempuan tua yang menunduk di depan saya. Hati saya bergetar. Tapi saya tidak membungkuk untuk menariknya berdiri terlalu cepat. Bu, kata saya pelan. Setahun lalu, di pintu ini, ibu berkata, saya tidak pernah pantas masuk ke keluarga ini. Kalimat itu menemani saya di setiap malam saya menggambar sampai subuh. Di setiap antrean rumah sakit, saat saya sendirian menggendong Raina yang sakit jantung. Bu Dewi terisak. Jantung. Raina sakit jantung. Iya. Bu, cucu ibu lahir dengan lubang di jantungnya. Dan selama setahun, saya berjuang sendiri membiayai pengobatannya. Sementara keluarga ini tidak tahu. Bahkan, mereka ada di dunia. Ruangan itu dipenuhi isak tangis. Bahkan Baskara menutup wajahnya. Saya menarik napas panjang. Lalu, saya membantu Bu Dewi berdiri. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Bu, saya datang supaya kebenaran berdiri tegak di ruangan yang sama tempat saya dijatuhkan. Itu sudah cukup bagi saya. Saya menoleh pada Sherina yang masih terduduk. Dan kamu, saya tidak akan menuntutmu, bukan karena saya memaafkanmu, tapi karena hidupmu dengan semua kebencian di dalamnya sudah cukup menjadi hukumanmu sendiri. Hari itu, urusan hukum diselesaikan dengan tenang. Sherina diminta meninggalkan rumah keluarga Wijaja hari itu juga. Tidak ada lagi tempat puntonya di sana. Baskara mengakui Raka dan Raina secara resmi sebagai anaknya. Bukan untuk menariknya dari saya, tapi untuk bertanggung jawab atas masa depan mereka. Ia bersikeras menanggung seluruh biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak itu. Tapi saya tidak kembali menjadi istrinya. Sebagian luka, sekali retak, tidak bisa dipulihkan hanya dengan permintaan maaf. Saya memilih tetap berdiri di atas kaki saya sendiri, seperti yang sudah saya lakukan selama setahun. Baskara menerima keputusan itu. Aku tidak berhak memintamu lebih, katanya. Yang bisa kulakukan adalah menjadi ayah yang baik mulai sekarang. Dan menjadi orang yang tidak akan pernah lagi meragukanmu. Bulan-bulan berikutnya, hidup saya perlahan menemukan kedamaian. Saya tetap tinggal di Bekasi bersama ibu saya. Pekerjaan ilustrasi saya semakin dikenal. Dan penerbit mulai memberi proyek yang lebih besar. Saya tidak lagi tidur 3 jam semalam. Si kembar tumbuh sehat dan ceria. Raina, yang dulu lahir dengan jantung yang rapuh, kini berlari-lari di halaman. Tertawa paling keras di antara semuanya. Baskara datang berkunjung setiap akhir pekan. Pelan-pelan, Raka mulai menerimanya. Raina butuh waktu lebih lama. Tapi anak-anak punya cara sendiri untuk membuka hati. Bu Dewi pun berubah. Beliau bukan lagi mertua angkuh yang menghitung kesalahan saya. Beliau datang ke Bekasi membawa serundeng, teh jahe, dan obat-obatan untuk anak-anak. Beliau menggendong Raina dengan air mata di matanya, seolah berusaha menebus setiap hari yang hilang. Suatu pagi, saat keluarga itu hendak kembali ke Jakarta setelah berkunjung, Bu Hani membungkuskan serundeng, teh jahe, dan sekantong obat flu anak untuk dibawa. Di sana,
mungkin dingin, kata ibu saya. Jangan lupa pakaikan jaket buat anak-anak. Kalau ada apa-apa, telepon ibu. Ibu memang tidak kaya, tapi ibu punya banyak cerita dan kebaikan hati. Baskara mengantar kami ke stasiun pagi itu. Raka memeluk sebuah mainan rakitan yang masih kurang satu bagian, lalu memberikannya pada Baskara. Nanti kalau ayah ke Bandung, kita pasang lagi, kata Raka polos. Tapi kalau salah pasang, aku bongkar lagi, ya. Baskara berdiri mematung. Untuk pertama kalinya, Raka memanggilnya ayah. Ia hanya bisa mengangguk pelan, menahan air mata yang menggenang. Saya menatap pemandangan itu dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak hujan September itu, saya tersenyum dengan hati yang benar-benar ringan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menjatuhkan seseorang hanya karena bisikan dan kecurigaan. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari hartanya. Karena hati yang kuat tidak pernah bisa dibeli atau dihancurkan. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berada di posisi saya, difitnah saat tidak bersalah, dibuang saat paling membutuhkan, lalu dipaksa berdiri sendiri di tengah hujan. Untuk kalian, ketahuilah, diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara seorang perempuan menabung kekuatan untuk hari ketika kebenaran akhirnya berbicara. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Baskara dulu, lelah, lalu memilih percaya pada yang paling mudah, bukan pada yang paling benar. Semoga mereka belajar bahwa keraguan pada orang yang mencintaimu adalah luka yang paling lama sembuhnya. Ada pula para ibu mertua karena takut kehilangan kendali atas anaknya, justru menghancurkan orang yang paling tulus dalam keluarga mereka. Semoga mereka belajar bahwa cinta sejati tidak pernah perlu menyingkirkan siapapun. Sherina pergi tanpa kabar, membawa kebencian yang tidak pernah membuatnya bahagia. Bu Dewi menghabiskan sisa hidupnya menebus kesalahannya, menjadi nenek yang penuh kasih. Baskara menjadi ayah yang bertanggung jawab, meski tidak pernah lagi menjadi suami saya. Dan saya, Anindita Kirana, akhirnya berdiri tegak, bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai ibu dari dua anak yang saya besarkan dengan cinta dan keringat saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih hancur oleh ketidakadilan, atau memilih bangkit dan membiarkan waktu membuktikan siapa kita sebenarnya. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan pada mereka yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.